Hari Minggu kemarin, dunia tinju rame banget gara-gara hasil draw aneh antara Gervonta Davis sama Lamont Roach. Banyak yang ngerasa Roach udah ngasih lebih dari cukup buat menang, sementara yang lain masih yakin Tank tetap unggul. Tapi kalau kita gali lebih dalam, hasil ini bukan salahnya mereka berdua cuy. Ini bukti kalau sistem scoring tinju tuh bener-bener rusak. Dari dulu udah banyak banget hasil pertarungan yang bikin fans tinju garuk-garuk kepala. Dari skor aneh pas pertarungan pertama Canelo sama Golovkin, ampe yang lebih parah kayak kemenangan kontroversial Josh Taylor dari Jack Catterall. Tapi kenapa ini bisa kejadian terus? Emang ini juri pada korup kah? Atau sistem scoringnya aja yang emang rusak? Kalau lo belum tahu cuy, sistem scoring tinju sekarang tuh pakai 4 aspek utama. 1. Effective aggression, siapa yang lebih agresif dan efektif pas nyerang. 2. Ring generalship, siapa yang ngontrol jalannya pertarungan dan ngatur tempo. 3. Defense, siapa yang lebih jago ngindarin pukulan lawan. 4. Hard and clean punches, siapa yang lebih banyak ngenain pukulan bersih dan keras. Di atas kertas sih kelihatan masuk akal, tapi masalahnya 2 dari 4 aspek ini, effective aggression sama ring generalship, terlalu absurd buat dijadiin standar. Misalnya effective aggression, kata efektif di sini bisa beda maknanya di tiap juri. Ada yang nganggap petinju yang nyerang terus, walaupun banyak meleset tetap lebih unggul. Sementara ada juga juri yang lebih ngargain pukulan bersih meskipun jumlahnya lebih dikit. Ring generalship lebih parah lagi. Siapa yang ngontrol pertarungan itu bisa jadi debat kusir yang nggak ada ujungnya. Contohnya, kalau satu petinju main agresif dan satunya lagi lebih milih counter, siapa yang lebih dominan? Nggak ada jawaban pastinya. Dan ini bikin hasil skor jadi gak jelas banget. Satu lagi masalah utama dari sistem scoring tinju, yaitu perbedaan cara juri nilai volume pukulan versus damage. Contohnya pas Better BF Bivol kemarin tuh, Better BF maju sambil mukul mulu, sedangkan Bivol nunggu opening buat counter. Pas fight selesai komentator bilang, tergantung juri lebih suka yang mana, counter kerasnya Bivol kah atau volume Arthur. Nah, ini masalah gede nih cuy. Gimana bisa hasil fight gini bergantung sama selera seseorang? Ini olahraga atau apaan toh? Harusnya adalah metrik penilaian yang jelas. Jadi solusinya gimana cuy? Gimana caranya bikin scoring tinju lebih adil dan objektif? Pertama, buang effective aggression dan ring generalship. Tinju itu olahraga mukul dan gak kena pukul. Jadi kita cuma perlu nilai 2 hal. Pukulan bersih dan pertahanan. Mau lo agresif atau pasif gak peduli. Yang penting seberapa banyak lo berhasil ngenain pukulan yang efektif dan seberapa jago lo ngindarin pukulan lawan. Kedua, prioritasin damage daripada volume. Gak semua pukulan punya nilai yang sama. Satu pukulan keras yang bikin kepala lawan kebanting jelas lebih berharga lah dibandingin 5 jab ringan. Jadi harus ada sistem poin yang lebih jelas. Misalnya satu pukulan power dihitung lebih tinggi daripada beberapa pukulan ringan. Dan yang terakhir pakai teknologi AI buat scoring. Kemarin gue liat di instanya Jabber, mereka nyoba scoring fight Tank versus Roach. Turns out hasilnya mirip sama scoring gue cuy. AI-nya mereka bisa ngedeteksi seberapa keras pukulan-pukulan pakai simbol buletan gini nih. Bayangin kalau setiap pertarungan punya sistem kayak gini, scoring bakal jauh lebih objektif, konsisten, dan bebas dari faktor selera juri.